Halo semuanya, hari ini aku akan melanjutkan review buku dari buku Bishop Dweck, Seni Mendengarkan. Dan hari ini aku akan membahas dari chapter ketiga dan keempat. Dari chapter ketiga kita akan belajar mengapa begitu banyak orang masuk dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Somehow di sini di chapter ini Bishop Dweck mengajarkan bahwa kehendak Tuhan yang tidak sempurna dan kehendak Tuhan yang tidak sempurna itu memiliki kemiripan. Dan kadang-kadang membuat kita manusia berpikir bahwa kita itu keduanya itu, kehendak Tuhan yang sempurna dan kehendak Tuhan yang tidak sempurna itu hal yang sama. Bahkan itu adalah melakukan hal yang sama. Bahkan kita dapat mendapati bahwa kehendak Tuhan itu benar-benar hampir sama gitu dengan kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Walaupun kehendak Tuhan yang tidak sempurna itu mirip atau paralel dengan kehendak Tuhan yang sempurna, tapi yang perlu digarisbawahi adalah hasilnya itu pasti sangat berbeda. Jadi di sini Bishop Dweck memberikan beberapa contoh apa sih kemiripan dari kehendak Tuhan yang tidak sempurna dan kehendak Tuhan yang sempurna. Nah, yang pertama yang akan aku bahas itu adalah dari contoh di Alkitab, di kisah di Alkitab tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dari sini kita akan baca di Matius 25 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang membawa pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis yang bijaksana, mereka membawa pelita dan juga membawa minyaknya di dalam buli-buli mereka. Nah, di kisah ini dikatakan dari luar sepertinya sama. 5 gadis sama-sama bawa pelita. 5 gadis yang pintar dan bijaksana dan yang bodoh sama-sama membawa pelita. Dari luar percis sama, dari luar sepertinya sama. Tetapi perlu kita garis bawahi, satu membawa minyak, sedangkan yang 5 yang bodoh tidak membawa minyaknya. Dan akhirnya apa? Di ujungnya menuju sesuatu hal yang berbeda gitu. Di perumpamaan ini kedua kelompok ini menuju ke arah yang berbeda. Kita tahu akhirnya 5 gadis yang bodoh nggak bisa masuk ke dalam ruangan bersama dengan mempelai pria. Karena apa? Mereka kehabisan apinya, mereka kehabisan minyak mereka, dan akhirnya mereka nggak bisa untuk masuk bersama-sama dengan mempelai pria. Itu yang membuat sepertinya mirip dari luar. Sama-sama wanita, sama-sama 10 wanita yang membawa pelita. Tapi ada yang berbeda, yaitu adalah preparation dari wanita yang bijaksana. Mereka membawa persiapan ketika kalau minyaknya habis dan apinya menjadi mati gitu. Itu yang berbeda. Nah, yang kedua adalah anak yang hilang dan anak yang sulung. Jadi di kisah ini kedua pemuda ini sama-sama tinggal di rumah yang sama. Kalau dari luar ibaratnya ya mereka sama gitu. Mereka tinggal di rumah yang sama, tapi yang berbeda adalah apa? Yang si bungsu itu penuh dengan pemberontakan. Yang satu lagi si sulung penuh dengan ketaatan. Dan pada akhirnya kisah mereka menjadi sangat berbeda. Dimana anak si bungsu harus menjalani kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Dimana dia harus keluar dari rumah bapaknya dan dia berujung di kandang babi. Sedangkan anaknya yang sulung karena dengan ketaatan yang melakukan pekerjaan bapaknya, dia tinggal di dalam rumah bapaknya gitu. Pada awalnya kedua pemuda ini sama. Pada awalnya kedua pemuda atau anak ini sama-sama mengikuti kehendak Tuhan yang sempurna. Tetapi karena pemberontakan yang dimiliki anak bungsu, akhirnya menghancurkan anak itu dan akhirnya menjadi anak yang hilang gitu. Nah, aku akan melanjutkan di chapter keempat tentang kehendak Tuhan yang misterius. Di chapter ini Bishop Dweck memberikan satu ayat di awalnya, yaitu adalah Efesus 1 ayat 9 berkata seperti ini. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Kehendak Tuhan yang sempurna itu bersifat misterius. Somehow manusia itu gak bisa untuk mengerti 100% kenapa. Somehow ada beberapa hal yang memang kita gak bisa tahu kenapanya, why-nya. Mengikuti kehendak Tuhan memang seakan-akan membuat Anda terlihat aneh. Nah, menarik ya. Tetapi ketika setiap kita tuh tahu bahwa kita ada di dalam kehendak Tuhan, aku percaya tanda kutip aneh itu gak akan menjadi penghadang lagi. Kita gak akan jadi malu lagi ketika kita tahu kita berada di dalam kehendak Tuhan. Jika kita mengerti benar-benar bahwa kita ada di dalam kehendak Tuhan. Dan perlu kita garis bawahi, memang kehendak Tuhan itu bersifat misterius. Yang somehow manusia itu gak bisa untuk yang namanya mengerti benar-benar gitu. Orang-orang tuh salah
Orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, bisa dikatakan orang yang nggak dekat dengan Tuhan, orang yang nggak mengenal Tuhan, akan mulai untuk yang namanya berpikir jahat tentang Tuhan, akan mulai untuk yang namanya salah mengertikan Tuhan. Seringkali berpikir bahwa Tuhan itu malah bukan membawa kita naik, malah membawa kita turun atau menghancurkan diri kita. Dan itu adalah hal yang salah, yang seharusnya anak-anak Tuhan gak boleh punya itu. Sifatnya yang misterius kadang-kadang membuat kita apa? Berpikiran negatif, membuat kita malah berpikir bahwa Tuhan mau menghancurkan hidup kita. Padahal enggak, Tuhan itu mau membawa kita itu di dalam kehendaknya yang sempurna gitu. Dia memberikan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Nah, akan ada beberapa poin misterius kehendak Tuhan di dalam beberapa contoh ini. Yang pertama adalah misteri bahwa meninggalkan keamanan duniawi untuk menaati perintah Tuhan dapat memberikan keamanan kepada Anda. Jadi ini kita belajar dari kisah Abraham. Ada beberapa hal yang kita lakukan untuk mengamankan masa depan kita. Pastilah kita takut akan masa depan. Dan biasanya manusia ketika takut atau khawatir untuk mengamankan sesuatu, pasti kita akan mulai namanya cari plan, backup plan atau apapun, plan yang membuat kita tuh secure dengan masa depan kita. Pastinya nggak mungkin kita malah meninggalkan negara kita, membawa keluarga dan meninggalkan keluarga kita malah ke padang gurun gitu. Pasti nggak ada yang kepikiran seperti itu. Pasti kita kepikiran, oke, sekolah yang tinggi, kuliah, pekerjaan yang baik dan bla bla bla. Itu yang manusia pikirkan. Tapi cara Tuhan itu berbeda. Cara Tuhan itu misterius. Dan itulah yang dilakukan oleh Abraham. Misteri kehendak Tuhan yang dapat dilalui melalui bagaimana Tuhan memberikan Abraham nama yang termasyur di dunia, ditambah dengan warisan kekal di surga. Ketika apa? Ketika Abraham melangkah masuk ke dalam kehendak Tuhan yang hari itu enggak menentu dan tidak mendatangkan keamanan. Padahal mungkin secara manusia, secara pikiran Abraham gak mau ngelakuin itu. Bagaimana dengan keluarganya, bagaimana dengan masa depannya, bagaimana dengan janji Tuhan and anything. Tapi karena ketaatan Abraham, dia melangkah masuk ke dalam kehendak Tuhan yang misterius, yang tidak menentu dan tidak mendatangkan keamanan. Kita baca di Kejadian 12 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak keluar saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Hari itu ketika Tuhan berfirman, apakah sudah jadi seperti yang Tuhan katakan? No, nggak langsung terjadi secara instan. Tapi Abraham hari itu mengambil keputusan untuk namanya menaati, mengikuti misteri tanda kutip kehendak Tuhan yang hari itu gak tentu, yang hari itu gak memberikan keamanan. Hanya karena hari itu Abraham meninggalkan keamanan yang ia dapati di dalam bangsa dan keluarganya. Akhirnya apa? Abraham merangkul keamanan bersama Tuhan. Akhirnya apa? Abraham mendapatkan janji yang Tuhan sudah berikan. Memberkati Abraham, membuat nama Abraham menjadi masyhur dan Abraham menjadi berkat. Itulah seberapa misterius ya Tuhan. Sama nggak kepikir oleh kita. Kayak misalnya dalam hidup kita sehari-hari. Ketika mungkin kita tahu bahwa untuk menjadi sukses yang harus kita lakukan apa? Untuk yang namanya bekerja dengan begitu keras, Sabtu Minggu juga go kerja. Sampai nggak ada waktu buat gereja, nggak ada waktu untuk komsel, lembur and anything. Dan akhirnya kita kehilangan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau apa? Malah kita aktif di dalam pelayanan. Malah kita melayani. Malah kita ikut mission, penjangkauan. Itu yang Tuhan mau. Dan ternyata ketika kita melakukan itu, Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memberikan. Mungkin buat dunia kita terlihat bodoh. Terlalu yang namanya sering di dalam rumah Tuhan. Terlalu sering pelayanan. Bahkan gak punya waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga. Mungkin buat orang dunia itu terlihat bodoh. Tapi buat Tuhan dalam kehendaknya yang sempurna, dengan caranya yang misterius, Tuhan akan membuat namamu menjadi masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, yang kedua, di sini salah satu poin yang menurut aku menarik, yaitu adalah misteri bahwa tidak melakukan apapun karena itu yang diperintahkan Tuhan dapat menghasilkan yang lebih besar daripada melakukan sesuatu. Aneh ya, di 1 Tawarik 17 ayat 3-4. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Secara misterius, kehendak Tuhan yang sempurna itu bisa aja menyuruh kita, memberikan kita perintah untuk kita tidak melakukan apapun. Somehow,
Kalau nggak melakukan apapun, kalau memang kita mau, itu enak. Ya disuruh pas banget nih, disuruh nggak ngapa-ngapain, pas-pasan lagi tanda kutip maunya memang nggak ngapa-ngapain. Tapi berbeda ketika kita lagi penuh dengan api, penuh dengan semangat, penuh dengan energi, tapi hari Tuhan berkata, no, jangan lakukan. Itu akan menjadi hal yang sulit. Kita pasti pengennya, aduh lagi berapi-api, aduh lagi bersemangat, kenapa nggak boleh dan anything. Kehendak Tuhan yang misterius ini ditunjukkan dari apa? Ketaatannya Daud. Hari itu ketika Daud lagi bersemangat, penuh dengan energi, dia melakukan apa? Ketaatan. Dia terus yang namanya mengikuti Nabi Nathan dari firman Tuhan yang berkat melalui Nabi Nathan. Dia akhirnya nggak apa? Tidak membangun bait suci. Dengan menaati Tuhan, dengan menaati hari itu perintah dari Tuhan, dengan tidak melakukan pembangunan untuk bait suci, hari itu Daud membiarkan putranya untuk yang membangun bait suci Salomo hari itu. Dan akhirnya apa? Hari itu bait suci Salomo menjadi terkenal di seluruh dunia. Jadi sangat menakjubkan bahwa dengan kita dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan tanpa melakukan apapun. Hanya apa? Dengan mengikuti kehendaknya Tuhan. Dengan mengikuti, memiliki hati yang taat untuk yang namanya tidak mau melakukan apa-apa. Dan yang terakhir yang aku pelajari adalah misteri bahwa melakukan kehendak Tuhan akan membuat Anda dekat dengan Tuhan. Siapapun yang melakukan kehendak Tuhan pasti akan dekat dengan Tuhan. Mereka sedang melakukan, jadi aku belajar. Somehow kita berpikir untuk yang namanya kita bisa dekat dengan pemimpin adalah selalu nempel dengan pemimpin. Tapi aku belajar bahwa untuk kita bisa dekat dengan pemimpin adalah apa? Menjadi orang yang melakukan. Menjadi orang yang mengambil bagian, mengambil beban untuk yang namanya mengerjakan sesuatu. Dengan kita dapat dipercaya, somehow kita bisa dekat dengan leader kita. Nah itu sama dengan Tuhan. Tuhan akan lebih mau setiap kita itu melakukan, menjadi pelaku untuk yang namanya mengikuti kehendak Tuhan. Dan itu akan membuat kita dekat dengan Tuhan. Di Markus 3 ayat 35 berkata seperti ini. Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Itu yang bisa kita bisa belajar. Bahwa ketika kita melakukan kehendak kita, Tuhan, ketika kita mengikuti firman Tuhan, ketika kita menghidupi firman Tuhan, I believe setiap kita akan menjadi hamba yang berkenan dan dekat dengan Tuhan. So I hope dari chapter ketiga dan keempat ini kita belajar bahwa memang secara garis besar sepertinya kehendak Tuhan itu terlalu misterius. Tapi dengan hati yang humble, hati hamba yang mau mengikuti, menaati kehendak Tuhan, I believe kita akan dekat dengan Tuhan. Kita akan mendapatkan berkat, kita akan mendapatkan yang namanya berkenan di hadapan Tuhan gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia, jangan sampai kita menjadi hamba yang akhirnya tidak mendengar. Kemisteriusan itu biarkan tetap menjadi misterius, tapi biarkan kita menjadi pelaku firman, menjadi orang-orang yang mendengar suara Tuhan dan menjadi pelaku, bukan hanya berhenti dari mendengar gitu. So dari aku itu aja dari pelajaran chapter ketiga dan keempat ini. I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman untuk yang namanya kita menjadi pelaku, bukan hanya berhenti di mendengar, bukan hanya berhenti di pikiran, bukan hanya stuck dengan karena kenapa begini, kenapa begitu, tapi biarkan setiap kita menjadi pelaku. Even kehendak Tuhan itu misterius, dan even kehendak Tuhan yang misterius itu sepertinya aneh bagi dunia, tapi biarkan setiap kita punya ketaatan, dan itu akan membuat setiap kita berkenan di hadapan Tuhan. Thank you buat setiap teman-teman yang sudah menonton video ini. God bless.